Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you this morning? Welcome back to our lesson. We continue our lesson. Selamat pagi semua. Semoga kalian baik-baik saja pada pagi ini. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita kembali belajar melalui media online. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa pada Allah agar kita selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19, dan juga diberi kemudahan dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari pun bermanfaat. Baik, kita hari ini akan membahas ini. Nah, kita akan membahas teks lanjutan dari yang kemarin ya. Kita akan bahas teks tentang plastik ya. Plastic was Saya coba bacakan dulu. Ini ada di modul kalian ya. Coba kalian bisa buka modul kalian, yaitu di halaman ini 25. Plastic are durable, light and versatile. However, they take up to 400 years to decompose. This will affect people's life for the next 16 generations. Our excessive use of plastic is impacting ocean health and biodiversity. By 2050, there could be more plastic in the ocean than fish by weight. 91% of plastic are not recycled, and plastic use as much as fossil fuel as airlines. The percentage of the climate change caused by plastics is 99%, which affect North and South Pole population there. The example of the cause are marine animals under a threat, and 1 million seabirds die every year. By this effect, it can be said that we also eating, drinking, and breathing plastic. The reason is that because 1/4 fish population have plastic in their gut. 83% of tap water samples contain plastic materials. Also, microplastics from industrial smoke factory are threatening our lungs. The statistics shows that half of the world's plastic pollution source come from Asia. That's why governments, manufacturers, retailers, and consumers must come together for a solution to tackle plastic solution. Baik, ini teks tentang plastik atau sampah plastik ya, atau penggunaan plastik. Kemudian kalian coba untuk menganalisa
kata-kata yang ada di dalam teks ini sehingga kalian bisa mencoba mengartikan. Adapun kata-kata yang sulit ada di dalam tabel di bawahnya ini. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini artinya. Misalkan ini durable ada di sini. Plastic are durable. Durable. Plastic are durable. Nah, tahan lama. Plastics itu tahan lama. Light, kalau light sudah umum makanya tidak ada di dalam tabel. Light itu terang ya. Plastik itu tahan lama, terang, dan versatile. Nah, lihat di sini. Versatile, serbaguna. Jadi bisa diartikan plastik itu tahan lama, terang, dan serbaguna. Versatile. Gitu. Kalau to be itu nggak diartikan ya sebenarnya, jadi jangan diartikan, walaupun kadang-kadang diartikan adalah bisa juga di sini, tapi nggak, ini dalam hal ini nggak usah diartikan. Jadi plastik itu tahan lama, terang, dan serbaguna. Maksudnya bisa juga ini diartikan transparan. However, walaupun demikian, they take up to 400 years to decompose. Ya. They ini menggantikan plastik di sini. Nah, ini plastics. Nah, di sini kan pakai S, plastics. Nah, artinya plastiknya itu banyak, plastik, makanya diganti dengan kata they, mereka. Karena mereka ini, they, mereka itu bisa menggantikan orang, bisa menggantikan binatang, bisa juga benda. They, ya, mereka, kata ganti they itu bisa menggantikan orang ketika orangnya itu lebih dari satu yang kita bicarakan, maka itu masuk dalam kata they, mereka. Atau binatang lebih dari satu, maka juga masuk dalam kata they. Termasuk juga benda, plastics. Tables misalkan, mejanya lebih dari satu, kemudian mau kita ganti jadi meja-meja itu jadi they, mereka, ya, bisa. Take up to 400 years to decompose. Jadi memerlukan waktu sekitar 400 tahun to decompose. Decompose itu kita lihat, nah ini decompose itu artinya membusuk. Jadi untuk bisa membusuk itu memerlukan waktu sekitar 400 tahun, bayangkan. Jadi waktu yang sangat lama ya, 400 tahun baru bisa membusuk plastik tadi. Tapi kita banyak sekali lihat di lingkungan kita sampah-sampah plastik atau plastik-plastik bekas dari kemasan-kemasan kita belanja, kemasan makanan, itu sangat banyak sekali di sekitar kita. Nah, itu menjadi sampah dan akan mengganggu lingkungan kita. This will affect people's life for the next 16 generation. This will akan efek, mempengaruhi ya, atau berdampak people's life. Nah, kehidupan manusia atau kehidupan orang
hingga 16 generasi, 16 generation. Jadi sampai 16 generasi akan berpengaruh sampai ke keturunan kita, sampai 16 generasi. Jadi sangat lama. Kalau satu generasi itu misalkan umurnya itu 80 tahun atau 60 tahun misalkan, berarti 60 tahun kali 16 itu, bayangkan banyak lama. Lanjut, our excessive use of plastic is impacting ocean health and biodiversity. Excessive. Nah ini, excessive itu berlebih ya. Jadi our excessive use. Nah ini sampai sini. Our excessive use. Jadi penggunaan kita yang berlebih, penggunaan plastik kita yang berlebih is impacting. Jadi berdampak kepada ocean health. Health itu artinya kesehatan, biodiversity, keanekaragaman hayati. Jadi akan berdampak pada kesehatan laut dan keanekaragaman hayati. By 2050, jadi pada tahun 2050 nanti, there could be more plastic in the ocean. Akan ada plastik yang berlebih, akan ada banyak plastik di lautan dibandingkan ikan. Jadi ikannya akan makin dikit, tapi plastiknya akan lebih banyak. Dibandingkan berat ikan ya, maksudnya weight, berat. 91% dari plastik itu are not recycled, jadi tidak bisa didaur ulang. And plastic used as much as fossil fuel as airlines. Dan plastik itu menggunakan as much as fossil fuel, jadi menggunakan fossil fuel, bahan bakar fosil. Menggunakan bahan bakar fosil seperti pesawat. Jadi sebanyak yang digunakan itu yang digunakan oleh bahan bakar pesawat ya, sama, as much as fossil fuel as airline. Okay, the percentage of the climate change caused by plastic is 99%. Persentase iklim itu berubah karena disebabkan oleh plastik, yaitu sebanyak 99%. Jadi plastik itu bisa menyebabkan perubahan iklim juga, which affect North and South Pole population there. Which yang effect mempengaruhi North and South Pole population there. Jadi mempengaruhi populasi di kutub utara dan kutub selatan. North itu utara, South itu selatan. Jadi mempengaruhi populasi di kutub utara dan kutub selatan.
yang ada di sana. There. The example of the cause are marine animals under a threat and 1 million seabirds die every year. Contoh dari penyebab. The example of the cause are marine animals. Marine animals. Lihat ya. Marine animals, hewan laut. Jadi contoh yang contoh yang disebabkan oleh plastik tadi atau sampah plastik tadi itu adalah hewan-hewan laut yang berada di bawah under a threat, di bawah ancaman ya, and 1 million seabird, dan sekitar 1 juta burung-burung laut die every year, mati setiap tahun. Jadi sekitar 1 juta burung-burung laut itu mati setiap tahun karena terdampak dari plastik-plastik tadi, sampah-sampah plastik. By this effect, dari dampak itu, it can be said that we also eating. It can be said, itu bisa dikatakan bahwa that we also eating, kita juga makan, drinking, minum, and breathing, dan bernapas plastik. Nah, ini katanya. Jadi itu bisa dikatakan bahwa kita juga makan, minum, bernapas makan plastik ya. Kita juga makan plastik, minum plastik, bernapas plastik gitu. The reason is that because alasannya itu karena 1/4 ikan atau populasi ikan have plastic in their gut perut ya. Jadi have plastic in their gut, jadi memiliki plastik di perut mereka. Maksudnya berarti ikan-ikan itu juga makan plastik. 83% of tap water samples contain plastic material. Jadi tap water, air keran, air minum. Nah, jadi 83% dari air minum atau sampel air minum mengandung material plastik. Also mikroplastik, juga plastik kecil atau plastik mikro from industrial smoke factory, dari industri atau dari pabrik industrial smoke factory, dari pabrik rokok, are threatening our lungs, dan mengancam paru-paru kita. The statistic shows that half of the world's plastic pollution source come from Asia. Jadi menurut data statistik itu menunjukkan bahwa setengah dari plastik di dunia, ini half ya, setengah dari plastik di dunia, polusi plastik di dunia itu berasal
dari Asia. That's why government itu kenapa pemerintah, manufacturer produsen, retailer itu yang penjual ulang, and consumers dan konsumen must harus come together, harus bersama-sama mencari for a solution, ya, mencari solusi to tackle plastic solution, to tackle nah ini tackle, jadi menangani, to tackle plastic solution, untuk menangani solusi plastik tersebut. Baik, nah itu tadi teks tentang plastik ya, atau penggunaan plastik dan dampaknya. Nah, kalian coba untuk ini di modul kalian. Yang pertama, kalian coba-coba ini dicari artinya. Boleh langsung di modul kalian tulis, diartikan di bawahnya sini kecil-kecil ya, seperti yang saya bacakan tadi, atau yang kita sama-sama kita coba terjemahkan tadi ya, kecil-kecil semuanya di sini. Juga kalian lihat di sini. Kalau yang nggak punya modul berarti kalian tulis di buku catatan. Ini teksnya dulu ditulis, kemudian baru diartikan. Boleh langsung di bawahnya sini atau diartikan di lain. Jangan lupa selalu untuk menuliskan tanggal pada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Nah, coba kalian lakukan refleksi diri ya di sini dengan cara menjawab pertanyaan yang ada ini. Nah, ini dijawab. Apa yang sudah kalian pelajari? Nah, tadi apa yang sudah kalian pelajari. Kemudian apa yang kalian kuasai dari materi ini? Kalian tulis di sini. Bagian apa yang belum kalian kuasai? Kalian tuliskan juga. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Misalkan kalian yang belum dikuasai tentang kosakata apa. Nah, kemudian cara kalian untuk bisa menguasai itu apa? Coba kalian coba. Oke, kalian jawab sampai nomor 7 ini refleksinya. Oke, I think that's all for today. Saya kira itu saja untuk hari ini. Kalau there is something difficulties, ada sesuatu yang kesulitan, you might ask me in your WhatsApp group ya. Kalian bisa nanya di WhatsApp group, didiskusikan bersama dengan teman-teman di sana. Oke, keep healthy and see you next time. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka di kelas seperti biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.